itu dia ada kayak warna-warna pinkishnya gitu loh di tulisan Santorinya. Terus sedangkan yang satu lagi ini lebih ke rainbow warna hologramnya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bilang nggak ada pembanding, itu memang susah banget. Iya, makanya. Susah banget. Susah Banget. Nah ini aja gue ketukar, mana ya asli yang mana palsu. Oke, kita lanjut lagi. Kita bakal bahas tentang fake cigar sama fake whiskey. Jadi kemarin juga sebenarnya di YouTube channel kita ada yang komen, ada yang minta, Bang tolong review dong whiskey palsu, gimana cara bedainnya segala macam. Nah hari ini gue bakal jawab pertanyaan kalian dan tambahannya kita bakal bahas tentang fake cigar juga. Jadi mungkin teman-teman biar kita bisa saling aware lah ya. Jadi kita di dunia apapun sebenarnya kita nggak mau dimanfaatkan sama oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan, apalagi sampai jual produk-produk palsu tapi mereka bilangnya asli gitu. Ditambah lagi sebenarnya kalau di minuman atau sigar itu kan sesuatu yang kita konsumsi ya. Ya sebenarnya bukan berarti mau malsuin baju atau branded itu diokein, tapi ini terlebih barang-barang yang kita konsumsi itu jauh lebih berbahaya gitu. Karena kita nggak tahu bahannya apa, ada tambahan apa, atau itu sesuatu yang aman atau tidak gitu kan kita nggak tahu. Nah, gue bakal bahas dulu dari whisky ya gue ya. Oke. Nah, gue penasaran juga sih, gue juga nggak ngerti soal whisky. Oke, jadi gue hari ini ada bawa di depan kita ini ada 2 botol Hibiki 21. Nah, kalau menurut Ko Aldi nih, Hibiki yang di sini ini semua masih seal, masih baru. Menurut Ko Aldi, ini dua-duanya asli atau ada yang palsu? Gue nggak ngerti whisky ya. Oke. Tapi so far kelihatannya legit banget. Kelihatannya legit banget kalau menurut gue. Cuman ya for the sake of shooting ya pasti mungkin ada yang palsu ya. Karena kita mau bahas itu topik. Cuman gue kalau yang mana gue nggak ngerti tapi. Karena gue nggak ngerti ya. Anyway. Nah, jadi sebenarnya kalau di whisky itu hampir semua brand ada dibuat palsunya. Jadi semua brand. Ada hampir semua brand. Tapi kita bicara brand-brand yang memang fast moving lah ya. Jadi kalau brand-brand yang memang brand originalnya pun nggak terlalu fast moving, siapa sih yang mau palsuin gitu kan? Karena mereka bikin palsu, ya belum tentu ada yang beli juga gitu. Nah, salah satunya kan yang pasti seperti Macallan, terus ada Hibiki, ada brand-brand Glenlivet, Glenfiddich, itu yang very fast moving lah, mass market lah. Itu banyak oknum-oknum yang malah cari keuntungan dari situ. Mereka bikin palsunya. Nah, apalagi kalau brand-brand yang udah premium banget seperti Hibiki 21, itu kan harganya juga nggak murah. Harganya sendiri kan ini mungkin di pasaran di retail udah 12-15 juta lah ya untuk satu botolnya. Ini gue bakal bahas dulu dari fake atau enggak fake-nya. Pertama, gimana sih kita cara identifikasi whisky palsu atau enggak? Sebenarnya paling gampang kan kita dari taste. Nah, cuma kan ya kita nggak mungkin kalau kita udah buka, kita buka, ya udah rugi juga gitu kan. Nah, jadi kita misalnya lihat dari warna liquidnya, dari seal-nya, atau dari labelnya. Yang hari ini gue bawa, ini bisa dibilang fake yang udah paling bagus yang pernah gue ketemu. Kalau untuk Hibiki keluaran paling baru itu kan mereka ada hologramnya. Gua duduk deketan dikit ya bro. Boleh. Bisa lihat. Nah dari hologramnya ini mungkin sekilas ini 99% itu identik, sama banget gitu. Nah cuma kalau yang di asli itu dia ada kayak warna-warna pinkishnya gitu loh di tulisan Santorinya. Terus sedangkan yang satu lagi ini lebih ke rainbow warna hologramnya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bilang nggak ada pembanding, itu memang susah banget. Iya, makanya. Susah banget. Nah ini aja gue ketukar, mana ya asli yang mana palsu. Waduh. Di sini kita buka loh bro. Kita buka yang palsu aja. Salah minum. Oh malah ini yang palsu. Ini yang palsu. Yakin ya? Oke, yakin. Ya, ini lebih rainbow. Ini lebih pinkish. Oke. Terus yang kedua itu kita bisa lihat dari tulisan Hibikinya. Nah ini salah satu fake yang Hibikinya rapi banget. Jadi ada beberapa Hibiki yang gue ketemu, kadang ada yang tulisannya mencong-mencong, ada yang burem, ada yang fontnya totally beda. Tapi kalau ini bisa dibilang perfect banget. Sampai posisinya juga hampir perfect, tapi ini sedikit lebih naik. Ini yang asli ya? Ini asli. Nah ini ada satu yang sampai udah ke lehernya, ini udah naik banget. Dan harusnya mereka semua rata di bagian sini Hibikinya. Terus sama yang terakhir ini di bagian yang seal turun ini ya. Ini sebenarnya kalau kita pakai kaca pembesar, ini tulisannya Hibiki semua nih garis-garis. Nah ini juga sebenarnya udah bagus banget dia bikinnya. Itu juga Hibiki ya kalau di zoom? Iya kalau di zoom ini tetap kelihatan Hibikinya. Cuma ini masih ada gap.
lebih jauh. Spacingnya lah ya. Spacingnya. Iya. Kalau ini rapat banget Rapat. gitu Hibiki semua. Sih. Dan ini sebenarnya udah dikonfirm juga, temen juga udah buka, mereka udah cobain. Dan totally different rasanya. Wah, dicobain juga? Iya, dicobain juga. Oke. Jadi ini Hibiki. Terus sebenarnya ada satu lagi, ini brand yang sangat terkenal, Macallan. Jadi ini Macallan 12 lama dan Macallan 18 yang lama. Nah ini kebetulan gue hari ini bawa ada satu yang palsu dan satu yang real. Tapi ini kebetulan memang beda batch. Yang ini 2015, yang ini 2017. Tapi normally bukan 97 ya, ini 97. distillnya 97. Jadi kalau Macallan yang 2015, 2014 mereka tulisnya distillnya. Tapi kalau 2017 ke atas mereka tulis tahun di bottlingnya. Gitu. Nah, ini meskipun beda batch, tapi waktu itu kita pernah bandingin yang sama-sama tahun 2015, harusnya warnanya kurang lebih dark. Ini lebih light. Terus dari warna seal cap-nya ini juga lebih gelap. Harusnya warnanya sama. Kayak gini. Sama warna box-nya. Warna box-nya harusnya di purple. Tapi ini lebih biru. Ini sebenarnya juga bisa dibilang udah KW super banget lah. Sampai mereka bikinnya semua udah perfect banget. Cuma hasilnya juga tapi tetap ada miss-missnya. Sampai hologramnya sendiri. Ini ada hologramnya. Ini hologramnya sampai gua centerin segala macam. Itu perfectly sama. Cuma ada satu angle yang pas kita benar-benar perhatiin banget. Harusnya ada satu angle yang pas tulisan Macallan-nya ini jelas banget. Itu rumahnya itu juga jelas banget. Sampai nggak ada blur sama sekali. Nah, tapi kalau yang di sini masih sedikit ngeblur rumahnya. Tapi ini udah benar-benar yang buat sih jago sih. Gue akuin jago banget. Tapi ya tetap, maksudnya ya kita nggak tahu rasanya gimana. Cuma ya kita udah yakin ini fake 100%. Jadi kemarin ada beli satu botol. Jadi tadinya tuh gue berharap bisa sempat bawa ke sini. Itu Glenfiddich 18. Jadi itu mereka jual di salah satu e-commerce. Itu harganya cuma 250.000. Dan tapi mereka mengakui. Tapi kalau itu mereka mengakui ini kualitas super gitu. Ya sebenarnya sangat disayangkan gitu. Maksudnya kita nggak mau di dunia minuman itu sampai orang tertipu lah. Apalagi minuman itu kan bukan sesuatu barang yang murah gitu. Seperti ini aja harganya mungkin sekarang udah hampir 20 juta. Hampir 20 juta. Ini ya sekitar 15 juta. Dan kalau sampai udah kita spend uang sebesar gitu terus ternyata dapetnya fake, ya itu kan sangat disayangkan. Dan kita nggak tahu isinya tuh apa gitu. Bahaya banget sih. Nah, kalau untuk Cigar sendiri gimana, Pak? Akhir-akhir ini disayangkan cukup banyak sih. Cukup banyak ya? Tadinya tuh sebetulnya masuk ke market itu banyakan fake Cohiba lah ya. Karena Cohiba kan harganya cukup mahal, paling mahal gitu. Cuman akhir-akhir ini aku tuh banyak temuin yang merek-merek di luar Cohiba, masih Cuban sih. Yang banyak fake ya. Kalau yang kayak Nicaraguan Dominican gitu belum lihat terus sekarang. Cuman merek-merek yang di luar Cohiba udah mulai banyak palsunya. Jadi hari ini gue tuh bawa satu yang Cohiba. Ini gue nggak punya pembanding, tapi gue bisa tunjukin gitu ya. Gue bawa Partagas yang asli sama yang fake. Di sini gitu ya. Partagas D4. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalau di minuman kan gue tadi bahas minuman palsu kita nggak tahu isinya tuh apa. Bisa jadi metanol. Atau etanol, atau mungkin whisky yang grade-nya lebih murah, mereka isi refill di dalam botol yang jauh lebih mahal gitu. Itu kan kita totally ngeri lah, maksudnya kita apalagi pernah kemarin gue dengar berita di salah satu hotel di Surabaya, mereka bartender, ya kan, terus bikin koktail sampai meninggal berapa orang gitu kan. Nah itu kan akibat dari alkohol atau apa yang dikonsumsi ternyata nggak boleh dikonsumsi gitu. Nah itu yang gue takutin kalau di minuman palsu. Nah kalau di Cigar sendiri gimana kok? Kan bisa dibilang itu daun kan? Cuma beda kualitas atau emang ada yang benar-benar berbahaya juga gitu dikonsumsi? Kalau dari Cigar sebetulnya ada KW-nya juga sih. Jadi KW mau super atau mau KW yang murahan gitu sebetulnya. Jadi kalau yang jelek banget itu bisa isinya kadang kertas, daun pisang, rambut.
Kalau itu jelek banget ya gitu, tapi memang yang mostly yang beredar bukan itu gitu. Biasanya juga mungkin shot filler, tapi Cohiba gitu ada gitu. Jadi macam-macam sebetulnya kalau isinya itu. Berarti dari segi taste udah pasti beda banget lah sama yang aslinya. Kalau yang KW yang jelek pasti beda banget. Kalau tapi mungkin kalau orang awam super, kayak gua mungkin dikasih Cohiba palsu, gua nggak ngerti gitu loh. Iya, jadi kalau di sigar itu kalau KW super biasanya tetap daun tembakonya long filler, cuman mungkin dari komposisinya beda, terus ya kualitasnya pasti beda lah ya, agingnya dan lain-lain. Sampai memang yang jelek banget itu tadi kadang isinya tuh nggak karu-karuan gitu. Iya. Or maybe like yang medium quality mungkin short filler tapi dibungkusnya Cohiba. Jadi kalau kita dissect kelihatan langsung pecah daunnya, semuanya pecah. Nah kalau di whisky sendiri kan mereka misalnya kayak Hibiki nih, gue yakin mereka palsuin itu botolnya, labelnya itu memang pakai bekas Hibiki yang udah kebuka, mereka refill, mereka reseal gitu kan. Nah sebenarnya kalau di sigar kan sebenarnya memungkinkan juga kan mereka pakai bisa jadi kayak gini juga ring bandnya kita bisa copot kita pakein di sigar lain yang ukurannya sama gitu kan. Betul, bisa juga ya, tapi printing sebetulnya juga nggak susah sih ya, printing you can also print gitu, cuman memang sebetulnya dari daunnya kalau kita udah biasa lihat harusnya ngerti sih ya. Cuman mungkin yang di sini aku mau bahas sebetulnya lebih ke yang orang awam bisa lihat kayak gitu sebetulnya. Gimana kok contohnya, penasaran ya, jadi mungkin kita kayak yang gampang dulu ya, karena ini ada pembandingnya. Ini aku nggak punya pembanding sebetulnya. Nah sebenarnya dari box aja ini sebenarnya udah kelihatan sih bedanya. Iya, size-nya juga beda, warnanya juga beda. Betul. Gitu. Jadi ya ini yang asli, ini yang palsu gitu. Oh malah yang palsu ada tulisan Habanus. Iya, ini copot soalnya. Cuman copot sebenarnya ada, ya. Cuman copot, harusnya ada. Gitu. Tapi ini kan di sini ada guaranteed genuine. Stiker ini pun ada yang dipalsuin kan? Ada yang dipalsuin juga. Guaranteed genuine dipalsuin juga. Nah, tapi mungkin ini selain dari boxnya kita lihat juga dari isinya ya. Isinya kayak misalkan kita ngomong dari ini namanya cedarwood. Nah, warnanya itu ini gelap sih. Jadi ini ini kalau yang di ini yang lapisan kedua ya, yang lapisan atasnya kita emang udah nggak ada, tapi kan ada tulisan Partagas, harusnya juga ada sih, cuman ini kan lapisan keduanya. Ini harusnya warna kayunya seperti ini gitu. Ini cedarwood ini kan dari Spain gitu. Jadi ini mungkin dia nggak bisa dapat dari Spain kan, mungkin something yang similar aja dia bikin. Ini malah kayak HPL yang buat cover furniture. Iya, terus kayak ini juga kalau kita ngomong kertas itu kalau yang asli ini mungkin udah nggak ada kali kertasnya. Cuman tapi mungkin bahannya mirip sama ini, beda ya? Ini. Iya, nah ini sorry ya, bahannya mirip. Nah, ini bisa lihat yang ini nih. Nah, ini lebih ini lebih keras, kaku. Oh, ini kaku ya? Ya, kaku. Ya. Nah, ini juga kaku. Jadi kalau yang fake itu biasanya bahannya kaku. Kalau yang asli ininya pun juga ininya asli, lemes gitu. Ini juga printingnya juga beda ya. Ini jauh lebih jelas tulisannya, ini lebih buram ya. Iya, gitu. Ya, terus mungkin yang terakhir kalau yang di Partagas ini, kalau kita lihat ini tuh lebih kayak ada filamen, ya warnanya agak beda sih ini. Terus agak glossy banget gitu ya. Iya, ini mungkin kita nggak buka tapi bisa terlihat sih di sini kalau kita perhatiin itu mungkin feel-nya aja bisa ini agak beda kan, warnanya juga beda. Murahan gitu ya kertasnya. Tapi ini bisa dibilang ini grade palsunya yang nggak terlalu bagus. Ini yang nggak terlalu bagus. Tapi nggak rendah-rendah banget lah ya. Nggak rendah-rendah banget. Nah ini yang menarik, aku pernah ketemuin itu sebetulnya yang ini. Nah ini mungkin word to fake ya. Ini Cohiba 1966 yang aku temuin itu sebetulnya cukup lama, lebih lama ketimbang ini. Tapi tadinya aku pikir asli, cuman memang kalau ini emang dari price kinda giving it away sih. Udah tahu bahwa secara pricing mungkin palsu ya. Tapi pas aku datang, aku memang sengaja beli untuk belajar. Surprisingly it looks very good gitu. Iya, boxnya aja bagus banget. Bagus banget. Semuanya. Ini stikernya juga semua bagus banget. Menurut aku gitu ya. Nah cuman memang kalau kita lihat ada beberapa yang off ya. Kayak ini dia warnanya again mungkin agak sama kayak tadi, agak gelap kan. Ini lebih kayak refleks biasa. Ini tuh bagus tuh. Iya, ini juga bagus. Lembut banget lembut tuh, bagus. Udah mirip asli banget. Jadi lebih bagus lah ketimbang tadi yang Partagas ya. Bener-bener kayak udah kayak asli gitu. Nah, cuman mungkin yang giving it away juga beberapa kayak ini secara item-itemnya atas sama bawah tebel tipis. Ini harusnya sama size banget. Item-item 3 tuh sama. Ini agak nggak sama gitu sebetulnya. Mungkin ada yang lebih jelas kayak gini tuh. Tipis ya bawahnya kan. Gitu. Pokoknya nggak apa-apa ya gue ya? Pokoknya nggak apa-apa. Ini kan tebel. Tebel, yang bawahnya agak sedikit, agak tipis gitu. Cuman mungkin kasat mata agak susah. Dan ini kalau kita ngomong tentang ring band Cohibanya, agak beda nih sama yang kita smoke. Karena memang ini 2011 gitu. Kalau 2011 ada kepala Indiannya itu. Gitu. Jadi memang dia actually quite good
Jadi dia benar-benar sesuai tahun 2011 itu emang ring band Cohiba seperti ini. Oke. So they pay attention to detail. Aku sebetulnya bahas-bahas begini ada sedikit ini sih bro. Gue tuh merasa kayak educating the faker gitu. tapi nggak apa-apa. Tapi kita tetap bahas sedikit. Tapi kita juga educate biar orang makin pintar. Betul. Ya. Betul. Nah mungkin mungkin kelebihan. Aku promosi sedikit lah ya tentang my advantage as a master Habanos master gitu. Jadi kita kan memang affiliated sama the actual factory yang Cohiba maupun Partagas gitu ya. So last year I brought someone from Cuba juga yang memang bisa verified gitu. Dan ternyata one of the things kalau kita lihat di bawah ini nih ada factory code sama tanggal bulan produksi dan tahun produksi gitu. Oke. Nah ini factory code-nya ternyata nggak pernah ada di produksi. Iya, nggak pernah ada produksi Cohiba 1966 di factory gitu. Jadi ini aku udah verified emang ini fake Cohiba gitu. But it's very good fake sebetulnya. Iya, dan ini kalau sekarang mungkin harganya udah bisa sampai di atas 60 juta kalau ketemu 60 juta satu box. Kalau ketemu berarti satu batangnya bisa 6 jutaan berarti. 6 juta lebih kalau ketemu yang asli ya. But ini thankfully emang aku belinya ya orangnya sih klaim asli. Penjualan sellernya gitu ya. Tapi harganya emang harga fake. Jadi aku emang sengaja beli untuk buktiin aja gitu. Iya. Gitu. Terus kalau dulu aku dengar di logo yang masih ada orang ini, ini katanya bisa dipakai kaca besar bisa kelihatan apa gitu. Jadi kalau kita kayak liatin di ini di cahaya ya, itu ada kayak Indian lagi kecil di dalamnya ya kan. Dan yang Indiannya kan makin lama makin besar nih. Garis-garisnya itu lebih timbul gitu. Kalau yang palsu kadang-kadang nggak timbul. Tapi memang sangat menyedihkan ternyata merek-merek lain seperti Partagas, Monte Cristo, Trinidad udah mulai ada dipalsuin. Berarti sebenarnya di satu sisi menandakan kalau market sigar itu sebenarnya semakin besar juga. Sampai orang bisa malsuin gitu kan. If you put it positively, iya sih. Ini kita sambil sharing lah. Berarti kira-kira gimana sih penonton-penonton kita, pecinta whisky, pecinta sigar bisa menghindari barang-barang palsu itu? Oke, kalau menurut gue pribadi, sebetulnya kan nanti yang pemalsu itu akan semakin lama semakin pinter gitu ya. Jadi the best tip, I think know your supplier aja. Gitu. Kredibilitasnya apa gitu. Bukan karena dia punya deep knowledge, everybody can learn it gitu. Karena sekarang social media informasi sangat gampang didapat gitu kan. Makanya the reason juga aku belajar sampai ke Kuba untuk memang dapetin gelar dan lain-lain, and my company juga certified sama the principal dan lain-lain ya. Because I want to build a good reputation. Ya kan? Of course kayak building trust itu kan takes time. Gak bisa tiba-tiba besok kita gue percaya lu deh. Right? Makanya itu yang gue juga sangat support banget sama Bro Alvin karena memang kita sama gitu. We build our reputation, kita memang we earn our credibility lah. Jadi for you guys out there sih kalau menurut gua know your supplier, hati-hati aja, jangan cuma tergiur sama harga murah and then you guys just beli gitu. Betul. Ini kalau minuman mendingan dipecahin kali ya. Betul. Nah, sebenarnya memang benar. Kalau dari beberapa prinsipal minuman, mereka selalu ngajarin kalau misalnya botol bekas itu harusnya dipecahin, dikubur atau gimana. Intinya jangan pernah kita biarin gitu botol ini dibuang. Atau at least labelnya kita robek, kita coret-coret gitu, itu masih lebih bagus. Terus kalau untuk di sigar sendiri, ada kayak komunitas nggak sih kok yang biasanya kayak forum atau sesama pecinta sigar tuh bisa saling tukar informasi gitu? Kalau di Indonesia sendiri, terutama di Jakarta sih kita pasti ada community gathering sih. Jadi kita saling share info apa yang terbaru sekarang di pasar seperti apa ya. Jadi kalau untuk identifikasi juga, of course you can come to me. If you want, we can help you to verify. Tapi memang jujur, aku itu tadi ya kadang-kadang kalau verified itu agak takut untuk sampai ke the supplier gitu, supaya suppliernya nanti jadi semakin pinter lah gitu. Oke, paling itu aja. Thank you banget Ko Aldi udah tukar pikiran. Hari ini gue bener-bener kayak ngebuka informasi banyak tentang sigar. Nanti mungkin di kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Ko Aldi. Ya, gue pasti seneng kalau di-invite lagi. Anytime. Dan jangan lupa follow IG-nya Ko Aldi juga. Ada IG kan? Ada. IG-nya Ko Aldi sama Epicure. Jadi alamatnya ada di sini, nanti boleh mampir-mampir atau ngobrol-ngobrol sama Ko Aldi. Dan thank you banget Ko Aldi. Thank you, Vin. And see you on next video. Thank you, bye-bye.